Sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis Grundslag, dasar filosofi, bukan ideologi. Rocky berkali-kali kalau ibaratnya ilmu itu adalah basic science. Tentang kimia, tentang matematika, tentang fisika, dan segala macam. Sementara saat kita berbicara berbangsa, bernegara, kita sudah bicara applied science. Analoginya sains terapan. Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa Rocky sudah bicara basic science bahwa semua bisa diubah kecuali republik, bagi saya dia setengah matang juga, nggak cukup. Bukan saya yang katakan, konstitusi bilang begitu. Ya, bentuknya bukan saya loh. Ini Rocky ini traumatik dengan Orde Baru. Politik ini kan punya hitungan. Kalau Bung Rocky ini nggak perlu berhitung karena nggak pernah terjun dalam dunia politik. Jadi analisanya ngawur sekali. Ngawur. Oke. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena ideologi itu dia mesti komprehensif. Mengatur segala hal sampai ke soal-soal yang tadi pandangan etis warga negara. Kan itu saya bilang tadi cuman komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi. Tentang pernyataan Rocky Gerung. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Ini forum akademik ya? Ya, mirip seperti Habib Rizik katanya. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembinaan Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Camkan Pancasila, pidato Soekarno, 1 Juni 1964. Saya membaca kalimatnya saja. Supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan kongres ini. Soekarno mengatakan, bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Masalah bangsa pada hari ini dalam konteks politik, ekonomi, budaya dan lain-lain itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Oke, ya. Soekarno mengingatkan kepada kita, kalau kedua hal ini tidak diterapkan, maka sia-sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi negara. Kalau kita bicara di atas konstitusi apa? Konstituen. Di atas konstitusi apa? Konstituensi. Kenapa kita nggak masuk pada bilang konstituensi? Artinya gini, secara filosofis atau secara metodologi, Rocky setengah jalan. Kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja? Secara radikal tidak, menurut logiknya, menurut basic pemikirannya, bahwa semua hal bisa diubah. Kalau seperti itu, kita jelas dalam mengkategorikan pembicaraan malam ini. Kita mau bicara hal yang sangat dasar, bahkan tidak perlu berbicara konstitusi. Oke, you mau sampai di situ? Ya. Oke, saya bicara sejak ada garis batas apa yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya saya mau berbicara dulu. Pancasila, soal Pancasila ya. Garis batasnya. You bilang mau semua, kenapa dibatasi sekarang? Nah, karena ini saya berbicara giliran saya dan Anda tidak memanfaatkan Anda setengah jalan dalam soal radikal pemikiran Anda. Dan Anda tidak manfaatkan. Saya jelas garisnya. Kita berbicara soal aplikasi. Kita bicara soal bagaimana metode. Saya mengatakan bahwa saya tadi kasih Pancasila saya batasi. Saya mau jelaskan tentang Pancasilanya. Singkat saja Mas Budiman. Kalau Anda, apa yang Anda pahami Pancasila? 5 sila? Kalau Anda menganggap bahwa itu ideologi, salah. 5 sila itu bukan ideologi. Ideologi Pancasila di mana? Bung Karno tidak sekedar berbicara soal filosofi Grundslag. Oke. Bung Karno bicara juga tentang metode berpikir manusia. Baik. Dan itu sumbernya adalah pidato 1 Juni 45. Makanya kita harus tarik juga. Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita apalkan tiap hari.
Tapi dalam pidato 1 Juni, Baik. disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Baik. Dalam metode Itu, berpikir. Justru itu Jangan dia salah- bukan ideologi. Karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Kalau Anda mengatakan Oke. satu hal, satu ide bisa menjadi ideologi, kalau dia punya aspek etis dan punya metode berpikir. Baik. Ya, pertanyaannya sekarang, Rocky mengatakan 5 sila itu bertentangan. Ya kalau dia letakkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia letakkan dalam konteks pidato 1 Juni kelahirannya, Baik. ya, Anda akan melihat sesuatu lain, Anda akan melihat sebuah alur dan logik yang Oke. lain. Di situ ada ideologi, di situ ada filsafat, di situ ada metode berpikir, bahkan ada metode perjuangan. Baik. Bahkan ada metode perjuangan. Iya, Apakah betul. alur itu, Dan Bang? Jadi yang mau bilang bahwa di dalam Pancasila ada fasisme juga. Benar memang. Oke. Saya ingin Bang Zulfan, saya oke. bicara 1 Juni ya. Nah, saya bukan minta apa yang kata konteks Supomo Bang ya. Zulfan. Saya bicara Mas 1 Budiman, Juni. oke, Mas Terus Budiman. bicara pidato 1 Juni oleh Insinyur Mas Budiman. Soekarno, bukan oleh Supomo. Oke. Baik. Terus 1 Juninya apa ideologi yang diucapkan oleh Bung Karno? Tunggu. Ya, Ideologi atau bukan? Ideologi itu ada unsur narasi, ada unsur etis, ada metode berpikir, ada metode berjuang, ada metode mengorganisasikan negara. Dan Coba itu semua coba dimulai yuk oleh Bung Karno terangkan. 1 Juni. Coba yuk terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 tuh. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni diterima sebagai sebuah bentuk pidato yang udah kita sepakati bersama hari ini. Ke Bang Secara Zulfan. konstitusi nggak bilang. Oke. Pidato itu 1 Juni, konstitusi dibuat 17 Baik, Bu. Agustus, Di 18 atas Agustus. konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPUPKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Oke. Dan itu disepakati kan? Konstituen itu Meskipun baru tidak dipilih ya. Gini ya, Iya, iya. konstituen itu konsep Coba yang deh. buat gini nih saya terangkan. Iya, iya. Federalis, ya, enggak. Saya minta Anda Dokumen ganti-gantian. Federal Amerika, Oke. Baik. Hamilton, Washington, Jefferson, mau tanya. Oke. Apakah kemudian Amerika menjadi tidak sah ketika mereka berdebat? Memang nggak dan sah. kemudian dalam Oke. dokumen-dokumen federalis yang melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen. Tidak, konstituen melahirkan konstitusi, Oke. bukan konstitusi melahirkan Oke, konstituen. kita Anda salah. akhiri perdebatan Anda ini. salah melahirkan, Iya. mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Oke. Konstituen mendahului konstitusi. Konstitusi pembentukan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Baik. Bukan konstitusi melahirkan Iya. konstituen. Anda salah. Saya butuh Bangsa fatwa dari Kiai Anda untuk sangat menyetop legalistik perdebatan formal. ini kayaknya. Oke. Anda sangat legalistik Baik. formal. Saya kira Bang Zulfan, ideolog, Saya kira ideolog. ganti. Ini juga ideolog. Gini, Iya. satu Ini- menit ini aja. perdebatan Jadi, nggak habis ini Benar. bahayanya Ini bahaya dianggap Rocky adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Iya, iya, Proses iya. sejarah, Oke. proses historis, value, etis. Baik, Mas Budiman. Dari sebuah komunitas, dari masyarakat menjadi bangsa, Oke, menjadi republik. Mas- Betul, memang Bung Karno selalu mengatakan Pancasila sebagai filosofi Gunsla. Ya. Tetapi bahwa kemudian ada formulasi-formulasi yang dirumuskan, Oke. kemudian itu dapat disebut sebagai sebuah ideologi. apa formulasinya? Gini, saya makanya tidak lari kepada satu istilah. Anda nggak dengar apa yang saya ngomong? Saya dengar Oke, justru oke. itu kan saya Saya bertanya. katakan bahwa Baik, Bung Rocky kasih ketika kesempatan Bang kita Zulfan dulu. bertemu dengan para ahli tata negara, Oke. mereka menyatakan tidak ada kata-kata yang menyatakan Baik. baik di pembukaan ataupun batang tubuh semuanya mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara. Memang Lalu? tidak ada. Jadi Rocky ini sebenarnya dalam konteks ini saya ingin mengatakan dia berpikir ini pragmatis. Oke. Anda melihat bahwa kebenaran itu tergantung kepada situasi. Saya ambil contoh begini. Itu kebenaran. Kebenaran itu tergantung kepada, kalau dalam politik, Baik. kebenaran itu tergantung saya. Bahwa di luar saya itu salah. Ini pragmatis. Baik.